Ya, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irham Baskoro. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika pada PPAD pertama, persiapan pemantapan asesmen daerah untuk Kota Yogyakarta. Kita bahas soal nomor 1 sampai 5. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Ya, soal nomor 1 PPAD Matematika Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengadakan lomba cerdas cermat tentang tradisi dan budaya masyarakat Kota Jogja tingkat SMP dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap kelompok perwakilan sekolah wajib mengikuti seleksi tes tertulis. 2. Jumlah tes tertulisnya ada 30 butir. Dengan pedomannya, tiap butir yang dijawab benar skornya 5. Salah, skornya min 2. Tidak dijawab, skornya 0. Ketentuan ketiga, kelompok perwakilan sekolah lomba cerdas cermat yang mendapatkan skor kurang dari 50 poin itu dinyatakan gugur atau nggak berhak melanjutkan lomba cerdas cermat. Nah, di sini ada tabel dari skor-skor yang didapatkan oleh kelompok perwakilan SMP A, B, C, dan D. Pertanyaannya, kelompok perwakilan SMP mana sajakah yang dapat melanjutkan lomba cerdas cermat? Nah, silahkan kalian pause dulu, kalian coba kira-kira jawaban manakah yang paling tepat. Ya, nah di sini ada ketentuan yang ketiga, jadi kelompok perwakilan sekolah yang mendapat skor kurang dari 50 itu dinyatakan gugur atau tidak berhak melanjutkan lomba cerdas cermat. Nah, pertanyaannya itu SMP mana yang dapat melanjutkan lomba cerdas cermat? Berarti kalau yang nggak boleh lanjut itu kurang dari 50, artinya yang dapat melanjutkan lomba cerdas cermat itu yang lebih dari atau sama dengan 50, gitu ya. Kita cari di antara kelompok-kelompok SMP ini, mana yang skornya itu 50 dan ke atasnya, 50 di atasnya, gitu ya. Nah, kita cek jawaban benar tadi tiap skor benar itu bernilai 5, berarti ini nanti dikali 5. Tiap skor salah itu dikali min 2, kemudian tidak dijawab itu dikali 0. Yang perwakilan SMPA dulu, 14 kali 5, ini nanti 70. Kemudian min 2 kali 2, ini nanti min 4. 14 kali 0, totalnya 0. Jadi total skornya nanti didapatkan 70 tambah min 4 tambah 0 gitu ya. 70 min 4 itu 66, tambah 0 ya 66. Nah, 66 itu di atas 50 kan, berarti SMPA itu dia dapat melanjutkan lomba cerdas cermat. Berarti A bisa ya. A itu benar. Nah, kita cari yang di opsi itu ada jawaban A-nya. Ada kelompok perwakilan SMP A-nya gitu ya. Nah, ini bisa, ini juga bisa. Ini ada A-nya kan? Ini ada A-nya. Nah, kita cek antara C atau D. Salah satu saja ya, kita cek perwakilan C atau D. Misal saya mau ngecek yang D. Yang D sama, kita kali 5, 19 kita kali 5 gitu ya. 19 kali 5 itu nanti 95. Kemudian min 2-nya kita kali 3 itu min 6. Kemudian 8 kali 0-nya itu 0. Nah, kemudian kita total skornya 95 kurangi 6. Itu nanti skornya adalah 89. Nah, kelompok D juga di atas 50 ya poinnya ya. Berarti yang kelompok SMPD ini dapat melanjutkan lomba cerdas cermat. Berarti jawabannya A dan D. Berarti B seperti itu. Gitu ya, mudah ya. Berikutnya soal nomor 2 PPAD tahap 1 Matematika. Pemilihan kepala desa suatu kelurahan ditetapkan sebanyak 360 orang daftar pemilih tetap. Pada hari pemungutan suara, 1/18 daftar pemilih tetap itu tidak hadir. Persentase hasil pemungutan suara dari pemilih tetap yang hadir sebagai berikut. Di situ ada tabel nama calon kepala desa dan juga hasil dalam persen. A 20% suaranya, kepala desa B 5%, dan calon kepala desa C itu 70%. Sementara yang gugur atau tidak sah belum tahu persentasenya itu berapa.
Dari tabel tersebut, banyak suara yang gugur atau tidak sah adalah titik-titik. Silahkan pause video ini, kalian coba dulu jawaban manakah yang paling tepat. Ya, kita bahas. Di sini pertanyaannya, mana dari tabel tersebut banyak suara yang gugur atau tidak sah, berarti ada di sini ya. Gitu. Nah, prosentase hasil pemungutan suara ini, seluruh ini, itu totalnya harus 100%. Sedangkan kita udah tahu hasil pemungutan persentase calon kepala desa A, B, C tertulis di dalam tabel. Sehingga untuk totalnya supaya dapat 100%, nanti 100% dikurangi jumlahan persen yang udah diketahui itu. Jadi 100% dikurangi total ini. 20% tambah 5% tambah 70% gitu ya. Jadi 100% dikurangi 20 tambah 5, 25. 25 tambah 70, 95. 95% jumlahnya ya. Jadi 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Nanti prosentase yang gugur atau tidak sah itu ada 5%, taruh di sini. Nah, gitu. Nah, 5% dari apa? 5% dari pemilih tetap yang hadir. Nah, tadi 1/18 ini adalah pemilih tetap yang tidak hadir. Kita hitung dulu ya. Pemilih tetap yang tidak hadir, TH gitu aja lah. Itu 1/18 dari 360. Kita coret, seret, seret, gitu ya. 3 6 2, jadi 20 gitu ya. Ini yang tidak hadir. Berarti yang hadir pemilihnya itu 360 dikurangi 20. Sama dengan 340 pemilih itu yang hadir. Nah, sementara yang gugur atau tidak sah surat suaranya gitu ya, itu ada 5% tadi, 5% dari yang hadir, berarti 5% dikalikan 340. Itu 5 per 100, kita kalikan aja sama 340. Coret nolnya, bagi 10, coret 0 gitu ya. Kemudian 5 dengan 10 kita coret aja. 1, ini dapat 2. 34, coret sama 2-nya, 34 bagi 2, nanti dapatnya 17. Sehingga banyak suara yang gugur atau tidak sah adalah 17. Seperti yang A. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 3 terkait dengan campuran beton bangunan. Beton merupakan salah satu bahan wajib yang tidak bisa dihilangkan dalam proyek bangunan modern, yaitu dapat mempengaruhi umur dan kekuatan suatu bangunan. Oleh karenanya, penting sekali menentukan takaran agar dihasilkan adukan yang ideal dan aman sesuai standar yang diizinkan. Berikut disajikan takaran masing-masing material pembentuk beton. Ada semen, pasir, kerikil, atau batu split dan air dengan kebutuhan mutu beton yang dikehendaki. Nah, di tabel ini ada 3 jenis kebutuhan beton ya yang dikehendaki. Di sini ada kolom praktis bukan struktur, kemudian ada beton lantai sama balok kolom struktur. Kita lihat pertanyaannya. Seorang tukang bangunan akan membuat campuran untuk membuat beton lantai dengan bahan pasir 180 ember plastik. Jika 1 sak semen sama dengan 8 ember, maka banyak minimal sak semen yang diperlukan adalah titik-titik. Silahkan kalian coba dulu. Silahkan pause video ini terlebih dahulu. Silahkan kalian coba jawaban manakah yang paling tepat. Ya, kita bahas. Di sini seorang tukang itu akan membuat beton lantai. Nah, berarti kita perhatikan saja di baris yang kedua ini ya. Ini beton lantai ini. Butuhnya semennya itu 1 ember untuk 2 ember pasir. Jadi tiap 1 ember semen itu dia butuh 2 ember pasir. Jika saya buat tabelnya, di sini ada semen, banyak semen. Kemudian di sini banyak pasir, itu dalam ember ya satuannya. 1 ember semen itu dicampurkan dengan 2 ember pasir.
Padahal tukang bangunan tadi itu bahan pasirnya ada 180 ember. Berarti di pasirnya ini 180. Nah, di sini semen ke pasir ini ya. Pasir ini banyaknya selalu 2 kali lipatnya dari semen. Kita lihat di sini perbandingannya. Kalau 2 ember itu dicampurkannya sama 1 ember semen. 2 ember pasir sama 1 ember semen. Berarti kalau 180 ember pasir, nah tinggal kita bagi 2 saja ya. Itu dicampurnya sama 90 ember semen seperti itu. Padahal di sini ada kalimat berikutnya, 1 sak semen itu sama dengan 8 ember. Jadi ada 1 sak semen, anggap aja ini 1 sak semen ya. Itu isinya itu 8 ember. Itu Waga 4678. Jadi setiap 8 ember itu dalam kemasan 1 sak semen gitu ya. Nah, berarti tadi kan kita punya 90 ember semen. Itu berapa sak? Nah, tinggal 90 dibagi 8 saja. Gitu ya, 90 bagi 8 itu berapa? Nah, coba kita porogapit saja. 90 kita bagi 8. Dapatnya 1. 1 kali 8, 8 kurangi 10 bagi 8 itu 1 lagi ya. 1 kali 8, 8 dikurangi 2. 20 ya. Bagi 8 itu nanti dapatnya 2. Kasih koma sini karena pinjam 0. 2 kali 8, 16. Kemudian 20 kurangi 16 kurangi 4. Pinjam 0 lagi. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40 habis. Nah, berarti 11,25. 11,25 sak semen tadi ya. Nah, ini kita bulatkan ke atas karena kita nggak mungkin membeli dalam bentuk pecahan ya. Kita bulatin ke atas, jadi minimal paling enggak dia itu beli 12 sak. Gitu ya. Walaupun nanti tersisa 0,75 bagian gitu ya. Nah, ini jawabannya 12 sak. Berarti C. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 4 tentang peternak kambing. Paman memelihara 9 ekor kambing. Menurut pengamatan Paman, pada gambar 1, pakan akan habis dalam waktu 50 menit. Nah, ini di gambar 1 ini makanan akan habis dalam waktu 50 menit. Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan pada keadaan gambar 2 adalah titik-titik. Nah, di sini habis berapa menit di gambar 2 gitu ya. Silahkan kalian coba dulu, pause video ini, jawaban yang paling tepat yang mana. Ya, kita bahas. Di gambar pertama itu ada 4 ekor kambing. Jadi untuk banyak kambing pada gambar pertama itu 4 itu bisa menghabiskan dalam waktu 50 menit. Waktunya dalam menit. Di gambar kedua ada berapa kambing tuh? Waga Patma ada 5. Nah, itu bisa menghabiskan makanan dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Ini X. Jika kambingnya semakin banyak, maka akan semakin cepat habis makanan tersebut gitu ya. Sehingga kalau kambingnya makin banyak, waktunya itu makin sedikit. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, itu cara gampangnya tinggal lurus-lurus ya, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. 5 kali X, 5X, sama dengan atas kali atas, 4 dikali 50 gitu ya. Berarti X sama dengan 4 kali 50, 5 ya pindah ruas ke kanan per 5 gitu. Coret-coret 50 bagi 5, 10, 10 kali 4, berarti X sama dengan 40. Jawabannya 40 menit di seperti itu. Berikutnya nomor 5, PPAD Matematika Kota Yogyakarta tahap 1. Seorang guru memberikan soal tentang operasi bilangan berpangkat seperti pada gambar. Perhatikan langkah-langkah pekerjaan 4 siswa berikut. Nah, jadi ada soal seperti ini bunyinya. 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini
Nah, di sini ada 4 siswa, siswa 1, siswa 2, 3, dan 4 yang mengerjakan dengan langkah-langkah yang berbeda-beda gitu ya. Siswa manakah yang mengerjakan dengan langkah benar dan hasil akhir yang benar? Silahkan kalian coba dulu jawaban manakah yang paling tepat. Ya, kita bahas. Ini ingat sifat dari perpangkatan ya. Kalau kalian menemukan bentuk A pangkat B dikali A pangkat C gitu ya. Nanti jadi A pangkat, pangkatnya dijumlahin A pangkat B plus C gitu ya. Kalau kalian menemukan bentuk A pangkat B gitu ya, kemudian ditambah A pangkat C, itu tidak berlaku A pangkat B plus C loh ya. Jadi yang berlaku sifat perpangkatan itu yang atas ini. Sifat eksponen A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Kita lihat siswa 1. Siswa 1 mengerjakan yang pembilangnya 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6. Itu jadinya seperti ini. 2 pangkat 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, ini keliru ya. Kalau 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6, nah baru berlaku sifat ini. Gitu ya. Kemudian siswa 2 juga melakukan hal yang sama di pembilangnya ini ya. Ini juga salah berarti. Kemudian siswa ketiga 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6. Nah, ini sama dengan 4 kali 2 pangkat 6. Nah, ini benar siswa ketiga. Karena ini 2 pangkat 6-nya ada 4 kali, sehingga bisa kita peringkas penulisannya jadi 4 kali 2 pangkat 6. Seperti itu ya. Ini sifat yang benar. Ini perhitungan yang benar itu ya. Kalau yang siswa keempat, kita lihat yang atas saja, 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6. Kemudian dia nyoret 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 6 ini. Nah, itu juga cara yang keliru ya. Kecuali kalau itu dalam bentuk perkalian, baru boleh. 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, bla bla bla, bagi 2 pangkat 6, baru dicoret, gini boleh. Tapi ini kan penjumlahan ya. Kalau mencoret seperti ini, itu adalah langkah yang keliru gitu ya. Berarti ini juga salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah siswa 3. Berarti C. Seperti itu. Begitu mungkin kurang lebih pembahasan soal PPAD Matematika tahap 1 Kota Yogyakarta untuk nomor 1 sampai 5. Jika masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu dulu ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.